membinasakan, menghancurkannya, belum lagi dibangun. Walaupun asasnya sudah dibangun ya oleh Nabi Sulaiman. Ya, Masjid Al-Aqsa itu adalah masjid kedua yang dibangun setelah Masjid Al-Haram. Masjidil Haram adalah masjid yang pertama dibangun di muka bumi. Kemudian yang kedua adalah Masjid Al-Aqsa. Jaraknya berapa? Antara Masjid Al-Haram dengan Masjid Al-Aqsa. Berapa jaraknya? 40. Nggak tahu ya, 40 hari, 40 bulan, 40 tahun atau 40 abad. Itu jarak antara pembangunan Masjid Al-Haram dengan Masjid Al-Aqsa. Kalau antum melihat Masjid Al-Aqsa, kebetulan kita dari sana, itu ada kubah emas ya. Ada apa? Kubah emas. Itu bukan Masjid Al-Aqsa. Itu adalah batu. Di bawahnya itu batu. Orang-orang bilang melayang, batunya enggak, sebenarnya enggak melayang. Tapi itu sudah difungsikan jadi masjid. Masjid Al-Aqsa itu ada di kita katakan di utaranya. Itulah masjid yang dibangun oleh Nabi Sulaiman. Disitulah Nabi mengimami sholat, ya, salat para nabi, ya, mengimami para nabi sholat di situ. 124.000 nabi ya, yang sholat pada waktu Isra ya. Nah, di sebelah barat disitulah Nabi menambatkan buraq yang sekarang sebaliknya itu jadikan dinding ratapan, tembok ratapan orang Yahudi yang membentur-bentur kepalanya di dinding itu. Ya, itu kata mereka dinding Haikal Sulaiman. Mereka menyebut apa yang dibangun oleh Nabi Sulaiman itu adalah haikal. Kita kaum muslimin menyebut itu bukan haikal, bukan kuil atau tempel, itu adalah masjid. Ya, itu adalah masjid. Nah, kemudian di sebelah selatannya, ya, itulah dia, di sebelah selatannya atau utaranya. Maaf, sebelah utaranya. Itulah dia Masjid Al-Aqsa yang dibangun oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Di situlah Nabi berhenti menambatkan buraqnya, sholat bersama para nabi. Kemudian Nabi menuju batu itu. Itu adalah bagian yang tertinggi. Masjid Al-Aqsa itu 4 tingkatan. Yang paling bawah itu adalah masjid. Ya, kemudian masjid lama itu namanya Al-Aqsa Al-Qadimah. Masjid Aqsa yang dibangun oleh Nabi Sulaiman itu di bawah. Kalau ke sana nanti ada tempatnya itu. Di situ ada pilar-pilar di mana Nabi Sulaiman menyuruh jin untuk membangun pilar itu. Ada 4 pilar. Ya, kemudian di atasnya itu masjid yang dibangun oleh Bani Umayyah yang digunakan sholat sekarang ini di atas. Masjid Aqsa di bawah, yang kuno ya, yang lama. Di atas itu masjid yang dibangun oleh Bani Umayyah, kemudian direnovasi pada masa Salahuddin Al-Ayyubi. Dan di atasnya itu yang kedua. Yang di atasnya lagi itu ada sumur zaitun, namanya sumur zaitun. Nah, di atasnya itulah bagian yang tertinggi, itu batu itu. Disitulah Nabi berpijak untuk melakukan mi'raj ke langit dari batu itu. Kalau antum nanti ke sana, di bawah kubah emas gitu ya, warna kuning gitu ya, itu di bawahnya batu. Nah, dari situlah Nabi mi'raj ke langit yang ketujuh, ke Sidratul Muntaha. Nah, di situ ada ditengarai ya, dikatakan, konon katanya ada tempat pijakan Nabi, tapi itu wallahu a'lam. Kita nggak tahu di bagian mana Nabi berpijak di batu itu, tapi di situlah tempatnya. Nah, di situ ada dibikin semacam satu tempat seperti Maqam Ibrahim di Masjidil Haram. Nah, di situ ada tapak ya, macam ada cekukan begitu seperti diinjak. Katanya dari situ Nabi melakukan
Mi'raj, tapi itu masih katanya. Tapi tepatnya di mana Nabi berdiri, wallahu a'lam. Tapi dari situ, dari tempat itu Nabi Mi'raj ke langit dari tempat itu. Untuk apa? Ke Sidratul Muntaha, untuk menjemput kewajiban sholat. Kita tahu Nabi bertemu dengan para nabi di setiap langitnya, dan beliau bertemu dengan Nabi Musa. Ya, ketika Nabi menerima kewajiban sholat ini, berapa kali sehari semalam kita wajib sholat? 50 kali. Dan inilah yang dulu diwajibkan atas Bani Israel, dan mereka tidak mampu melakukannya. Maka ketika Nabi turun dan melewati langit yang di situ ada Nabi Musa, Nabi Musa bertanya, apa yang kau dapatkan dari Rabbmu? Nabi Muhammad menjawab, kewajiban sholat 50 kali sehari semalam. Maka Nabi Musa berkata, mintalah keringanan kepada Rabbmu, sesungguhnya umatku telah dibebani kewajiban seperti itu dan mereka gak mampu melakukannya. Bayangkan 5 kali aja banyak yang bolong, Pak. Apalagi 50 kali, pasti banyak bolong-bolong itu 50 kali. Antum bagi aja lah 24 kali 50, berapa jam sekali kita sholat? Setengah jam sekali kita sholat. Ya, bayangkan itu. Ya. Maka Nabi turun dikurangi 5, jadi 45. Jadi total 9 kali Nabi bolak-balik meminta kepada Allah keringanan, sehingga Nabi berkata, aku malu minta keringanan lagi kepada Rabb. Jadi 5 itu akhir. Ya, dan 5 ini sama nilainya dengan 50 kali. Karena setiap kebaikan diberi kelipatan 10 kali lipat. Jadi ini keringanan untuk umat Muhammad. Kewajiban sholat mereka cuma 5 kali sehari semalam. Nah, itulah dia satu tamsil yang disebutkan Nabi dalam hadis yang lain, bahwa umat ini seperti orang yang bekerja habis asar sampai maghrib. Ya, singkat kerjanya, besar gajinya. Ya, cuma 5 kali sehari semalam, tapi sama nilainya dengan umat Nabi Musa yang mengerjakannya 50 kali sehari semalam. Maka kalau kita masih mengeluh juga, merasa berat mengerjakan sholat 5 kali sehari semalam, nah ini namanya terlalu. Ya, kita sudah dapat keringanan, artinya sudah diskon habis sampai 5 kali, masih mengeluh juga, atau mau dibalikkan jadi 50 kali pada kewajiban awal, kita tidak akan mampu melakukannya. Dan itu yang diketahui oleh Nabi Musa, karena beliau telah mencoba Bani Israel ya dengan kewajiban itu, dan mereka tidak mampu. Maka demikianlah akhirnya Nabi pulang kepada umatnya dengan membawa kewajiban sholat 5 kali sehari semalam. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Nah, itulah dia mulianya sholat. Ya, suatu ibadah yang tidak tergantikan dengan apapun. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, ya, Allah berfirman, wa aqimis salata li dzikri. Dan tegakkanlah salat, kerjakanlah salat untuk mengingatku. Itu inti dari ibadah salat, yaitu untuk mengingat Allah. Dan di antara hikmah salat adalah untuk menenangkan jiwa. Nabi mengatakan, ya Bilal arihna bis salah. Wahai Bilal, tenangkanlah hati-hati kami ini, jiwa-jiwa kami ini dengan salat. Maka kalau sedang stres, gundah gulana, sedang sedih, ya sedang gak enak hati, ya maka lakukanlah sholat. Ya. Nah, Nabi apabila ada satu perkara yang menghimpit beliau, ya, yang menyusahkan beliau, maka beliau segera mengerjakan sholat. Para jemaah yang dimuliakan Allah, banyak sholat sehari semalam. Nanti akan kita bahas tentang jenis-jenis sholat sehari semalam. Ya, di samping sholat 5 waktu, ya, sholat fardu. Dan sholat ini wajib atas siapa saja kecuali anak kecil yang belum baligh, orang gila,
ya, atau orang yang mengalami halangan syar'i seperti haid dan nifas, dan juga orang-orang yang tercabut fungsi akalnya seperti orang yang pikun. Orang pikun gak wajib sholat lagi, walaupun dia sholat, tapi sebenarnya dia tidak wajib sholat. Nah demikian ikhwan fillah ma'asyiral muslimin. Dan ibadah sholat adalah ibadah yang bisa dilakukan oleh siapapun, karena gak perlu modal seperti haji. Gak semua orang bisa haji, hanya orang yang mampu yang bisa haji. Zakat, gak semua orang berzakat. Ada orang-orang yang gak mampu berzakat, orang miskin mana bisa berzakat. Puasa, gak semua orang bisa puasa. Orang sakit gak bisa puasa, orang tua renta gak bisa puasa. Ya, adapun sholat ini semua, kaya, miskin, sakit, sehat, tua, muda, pria, wanita, ya. Yang penting dia mukallaf, yang penting dia orang yang normal, yaitu orang yang berakal, akil, baligh, ya, maka dia wajib mengerjakan sholat itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala menyebutnya dalam Al-Qur'an bahwa orang-orang yang selalu menjaga sholat akan mewarisi surga. Allah mengatakan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Ya, sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman, orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Kemudian Allah mengatakan walladzina hum 'ala shalawatihim yuhafizun ulaika humul warisun alladzina yarisuna al-firdausa hum fiha khalidun. Mereka itulah yang akan mewarisi surga, yang mereka itulah yang akan menjadi pewaris, yaitu yang akan mewarisi surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Maka orang-orang yang tidak sholat diancam dimasukkan ke dalam neraka saqar, ya. Ketika Allah menceritakan di dalam Al-Quran, ya, wa ma adraka ma saqar, ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran? Ya. Lam nakum minal musallin. Ya. Kenapa mereka masuk ke dalam neraka saqar? Karena mereka lam nakum minal musallin. Dulu kami tidak termasuk orang-orang yang salat. Jadi salah satu penyebab orang itu masuk neraka saqar adalah mereka ternyata orang-orang yang tidak sholat. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Baik. Jadi itulah dia ibadah sholat, ibadah yang agung, ya. Nah, apa itu sholat? Apa definisi sholat? Sholat itu adalah kumpulan ucapan dan perbuatan yang dimulai dari takbir dan diakhiri dengan salam. Itu sholat. Kumpulan zikir dan doa, bacaan-bacaan, wirid-wirid yang dimulai dengan takbir. Dengan ucapan takbir kita masuk sholat. Kalau kita sudah masuk sholat maka haram perkara-perkara yang tidak boleh dilakukan di dalam sholat, seperti misalnya berkata-kata, berbicara, ya, atau melakukan gerakan-gerakan di luar sholat. Dan ditutup dengan taslim, yaitu salam. Begitulah cara kita keluar dari sholat. Ya, jadi ada ucapan yang membuat kita masuk ke dalamnya, dan ada ucapan yang membuat kita keluar darinya. Sama seperti ibadah haji, ya, dimulai dengan talbiyah, labbaik Allahumma umrah atau haji, dan diakhiri dengan tahallul, ya, dengan tahallul selesai, ya, halal bagi kita apa-apa yang enggak boleh setelah kita mengucapkan talbiyah tadi. Sama seperti ibadah sholat ini, ya. Nah demikian. Dan di dalam sholat Nabi SAW berkata tentang ibadah sholat, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Jadi dalam sholat ini kita gak boleh mengarang-arang gerakan, ucapan apapun di luar yang diajarkan Nabi SAW. Ya, orang-orang yang melakukan kebid'ahan di dalam sholat maka terancam sholatnya tidak diterima. Man ahdatsa fi amrina ma laysa minhu fa huwa raddun. Dan Nabi berkata, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku mengerjakannya. Ya, maka kita harus belajar sholat dan berusaha menempatkan setepat mungkin sholat kita dengan sholat Nabi SAW. Walaupun kita nggak bisa mengklaim kita ini sholatnya paling benar, ya.
Nggak usah juga mengklaim seperti itu, konyol juga ya. Karena ini kita manusia banyak kekurangannya, tapi kita harus berusaha. Sebagian orang penyakitnya adalah dia nggak mau diarahkan kepada sunnah di dalam sholat. Ya, ketika dia tahu bahwa itu nggak ada contohnya, nggak ada dalilnya, dia tetap mempertahankannya. Ini masalahnya. Ya, sebagian orang ketika kita bicara tentang kaifiat sholat Nabi, ya, sifat sholat Nabi, mereka buru-buru, ya, mereka langsung menuduh kita, kamu merasa paling benar saja sholatnya. Ya memang kita harus memastikan bahwa sholat kita benar. Nah, sebagian orang dia nggak peduli sholatnya benar atau nggak benar, ini masalahnya. Ya, sehingga dia sholat asal-asalan, dia sholat seperti apa yang dia lihat, bukan seperti apa yang dia pelajari. Orang lihat, dia melihat orang sholat seperti itu, dia tiru. Nah, pada dasarnya kita ini sholat kan hasil meniru orang lain. Ya. Sholat sejak kecil sholat ya. Pasti sejak kecil sudah sholat. Waktu kita kecil-kecil dulu sholat gimana? Kenapa kita bisa sholat? Melihat orang. Kalau nggak lihat orang tua, melihat orang di musola kita atau di surau kita atau di masjid kita, kita pun nggak tahu benar enggak itu. Namanya masih kecil kan gitu ya. Nah, kita harus belajar. Ya. Nah, maka belajar sholat itu jangan malu. Udah besar gini belajar sholat juga. Iya, kalau memang kita nggak tahu kenapa nggak belajar. Masalahnya adalah kita kalau sudah tua baru belajar, kadang-kadang kita nggak mau merubah kebiasaan. Nah itu penyakit orang tua. Kalau kita sudah tua, kita merasa berpengalaman, sudah banyak makan asam garam. Saya ini sudah dari kecil sholat, ya memang. Tapi belajar sholat sudah sejak kecil atau gimana? Atau mungkin masih kita belajar sholat tapi rujukannya salah begitu. Rujukannya salah, buku rujukannya salah, nggak menyertakan dalil kan begitu ya. Pokoknya poin satu ke begini begitu, nggak ada dalilnya. Ya, nah kita seperti itu, kita diajari usoli kenapa? Karena buku yang kita pelajari buku-buku di sekolah. Ya, pertama berdiri menghadap kiblat, kedua baca usoli kan begitu ya. Kita pun nggak pernah menanyakan, Pak, Bu, ini baca usoli dalilnya dari mana? Karena kalau banyak nanya waktu belajar SD dulu ya, nanti nggak ada yang kelas, ya kan? Nah, kalau kita kritis lah sama guru kita waktu SD belajar, Bu, ini mana dalilnya? Nah, waktu ujian dikasih ujian soalnya seperti itu kan, dijawab nggak ada dalilnya, gitu kan? Nanti dia nggak ada yang kelas dulu, zaman dulu ya, kita kecil-kecil dulu, itu pelajaran agama Islam kalau nilainya 5 nggak naik kelas, betul kan? Takut lah, pokoknya apa yang ada di buku itu yang diikuti kan begitu yang diamalkan. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Padahal kita tahu itu nggak ada dalilnya, nggak ada satupun riwayat yang menyebutkan kalau berdiri sholat baca usolli kan begitu ya, dan lain-lain sebagainya. Banyak poin-poin yang ada di dalam buku-buku pelajaran dahulu itu ya nggak ada keterangannya. Nah mungkin ya kita harus belajar sholat lagi. Maka dari itu kita jangan malu belajar sholat. Ya, walaupun kita sudah sholat sejak kecil, para jemaah yang dimuliakan Allah. Nah, kalau antum pergi ke haji atau umrah misalnya, nah, antum akan lihat di sana orang sholat dengan berbagai macam jenis, macam-macam, kan begitu ya. Cara dan kaifiat sifat yang dilakukan oleh orang-orang. Ada yang sholatnya apa namanya, nggak pakai sedekap ini, Allahu Akbar, bukan Syiah, tapi orang-orang yang bermadzhab Maliki di Afrika Utara, Allahu Akbar gini nih. Ada yang Allahu Akbar ke sini, ada yang Allahu Akbar ke sini, kan gitu ya. Ada yang Allahu Akbar ke sini, ya kan, ke sini. Ada yang Allahu Akbar, nggak ada yang ke sini ya, nggak ada. Macam-macam, ada yang ke sini juga. Oh, sakit semangatnya sampai ke sini. Macam-macam. Jadi kan kita bingung kan, ya mana yang benar ini? Yang ini di sini letaknya. Padahal sama-sama Allahu Akbar itu. Allah sama-sama angkat tangan. Nah, setelah angkat tangan, berpencar-pencar tangannya. Ada yang ke sini, ada yang ke sini, ada yang ke sini kan gitu ya, macam-macam. Ada yang ke sini. Nah, itu yang mana yang betul? Ada yang ke sini, ada yang ke sini. Mana yang betul itu? Nah, ini harus belajar. Karena kalau kita lihat manusia hari ini bingung kita nanti, ya.
Ya, kayaknya yang paling paten ini kesini aja lah. Nah, kita beribadah nanti dengan apa? Dengan selera. Seleranya seperti itu ya kita lakukan seperti itu. Maka kita harus belajar ya, belajar sholat. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Nah, banyak sekali hadis-hadis ya yang menceritakan kita tentang keutamaan salat. Di antaranya hadis Muaz bin Jabal ya, hadis tentang apa namanya tadi yang kita sebutkan ya, bahwa dia berkata kepada Nabi, wahai Rasulullah, beritahukanlah kepadaku amalan yang masukkanku ke surga dan menjauhkanku dari neraka. Maka Nabi berkata, laqad sa'alta an 'azim wa innahu la yasirun 'ala man yassarahu Allah. Ya, ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasum ramadan wa tahujjal bait. Kamu telah menanyakan perkara yang besar, dan sesungguhnya hal itu sangat mudah bagi orang yang dimudahkan Allah, yaitu kamu beribadah kepada Allah semata dan tidak menyekutukannya dengan yang lain, menegakkan salat. Yang kedua itu setelah syahadatain ya, setelah ibadah ta'budallah wa la tusyriku bihi syai'a tuqimus shalah, kamu mengerjakan salat. Yang mana Nabi menjelaskan rukun Islam yang 5. Baik. Kemudian ala adulluka ala abwabil khair, maukah aku tunjukkan kepadamu pintu-pintu kebaikan? As-sawmu junnah, was-sadaqah tudfi'ul khati'ah, kama yudfi'ul ma'un nar, wa salatul rajuli fi jawfil lail. Ya, tadi salat wajib ya, yang ini salat sunnah. Ya, maukah aku tunjuki pintu-pintu kebaikan? Nabi mengatakan yang pertama puasa adalah perisai. Yang kedua sedekah, sedekah bisa menghapuskan kesalahan seperti air memadamkan api. Yang ketiga salat seorang laki-laki di tengah malam. Ini salat sunnah. Yang tadi yang wajib-wajib, sekarang yang sunnah-sunnah. Ada puasa sunnah, ada sedekah sunnah, ada salat sunnah. Artinya mengiringi yang wajib-wajib tadi, 5 rukun Islam tadi dengan yang sunnah. Orang Nabi membacakan ayat tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Tatajafa, lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Maksudnya apa? Ini adalah satu kinayah, yaitu mereka berdiri menegakkan salat di tengah malam. Khaufan wa tama'a, karena takut dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Nabi mengabarkan ala ukhbiruka bi ra'sil amri kullihi wa umudihi wa dirwatu sanami. Maukah aku beritahu tentang pokok setiap perkara, tiang-tiangnya dan puncaknya? Maka Nabi mengatakan ra'sul amri al-Islam wa umuduhu as-salah wa dirwatu sanamihi al-jihad. Tiangnya apa? Salat. Demikian. Nah, kemudian terakhir Nabi bertanya, ala ukhbiruka bi milaki dzalika kullihi. Maukah aku beritahu kunci semua itu? Kunci semua itu. Ya seperti seorang yang membangun istana. Dia sudah membangun istananya. Ya. Dia sudah bersyahadat menjaga tauhidnya. Ini adalah fondasi. Fondasi sudah dia gali, dia buat. Dia juga sudah sholat, bukan hanya yang wajib tapi juga yang sunnah-sunnah. Dia telah membangun tiang-tiangnya. Ya, tiang-tiangnya ada tiang sholat, tiang zakat, tiang saum. Bukan hanya tiang-tiang utama, ada tiang dinding-dindingnya, yaitu sholat-sholat sunnahnya. Sudah dia tata, sudah dia bina, sudah dia bangun sedemikian rupa. Atapnya dia sudah berjihad di jalan Allah, jihad dengan lisannya, jihad dengan hartanya, dan jihad dengan jiwa raganya. Artinya sudah komplit bangunan ini. Seperti seorang bangun rumah, megah, pondasinya, tiangnya, dindingnya, atapnya, pintu-pintu, jendela-jendelanya. Selesai urusannya. Selesai. Puas. Senang. Jangan senang dulu. Ya. Sudah dia di rumahnya, kunci nggak di tangan.
Gimana bisa masuk? Itu kan lihat dari luar aja. Ya. Waduh, udah jadi. Kunci nggak dikasih sama apa namanya, sama developernya. Ya sama aja. Ya, walaupun kita sudah bangun rumah itu sedemikian megahnya, tapi kalau kunci belum ada di tangan, dia percuma. Nggak bisa masuk juga kan begitu ya? Ya, cuma lihat-lihat aja lah dari luar, nggak bisa masuk. Maukah? Maka Nabi mengatakan, maukah aku tunjuki kuncinya? Ini kuncinya. Ini penting ini, kuncinya ini. Kalau nggak punya kunci nggak bisa masuk nanti. Apa itu? Ini kuncinya ini. Kufa alaika ada. Jaga oleh kamu lisan. Masalahnya balik ke lisan. Allahu a'lam. Azan dulu. Azan dulu kita. Nah, yang kedua, hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nabi bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Fa in salahat salaha lahu sa'iru amalih, wa in fasadat fasada sa'iru amalih." Perkara pertama yang dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah salat. Jika bagus salatnya, maka baguslah seluruh amal perbuatannya. Jika rusak salatnya, maka rusaklah seluruh amalan yang lainnya. Jadi salat adalah yang menentukan ya lurus tidaknya amal perbuatan seorang hamba. Selama hamba itu masih salat, masih diharapkan kebaikan. Tapi kalau sudah enggak salat, susah. Ya. Para jemaah yang dimuliakan. Ada dua orang. Ya, satu orang misalnya seorang mencuri sholat, orang yang nggak mencuri tapi nggak sholat, mana yang lebih bagus? Ini perbandingan ya, jangan antum jawab yang nggak nyuri dan sholat, itu bukan jawaban. Kalau ada dua orang, yang satu nyuri tapi sholat, yang satu nggak nyuri tapi nggak sholat, mana yang lebih bagus? Mana yang bagus? Kenapa? Ya, jadi ya selama orang itu masih sholat, ya masih ada harapan baik orang ini. Tapi kalau sudah nggak sholat, itu tinggal nunggu nyuri aja dia. Ya tinggal nunggu melakukan keburukan-keburukan. Ya, karena sholat itu pangkal, nggak sholat itu pangkal keburukan. Kalau sudah nggak sholat, ini payah ini. Oh dia bagus, nggak sholat tapi bagus. Iya, sementara itu. Ya, tapi nanti setan akan menjerumuskannya ke dalam keburukan yang lebih buruk daripada orang yang mencuri tadi. Ya, ini seperti itu. Akhwani fiddin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka salat itu penentunya. Apa antum terima pegawai, coba lihat salatnya. Ya, oh dia jujur tapi enggak salat. Iya, banyak yang tertipu akhirnya. Dia enggak salat tapi enggak nipu. Ini bagus ini. Dipekerjakan ya ternyata apa? Ujung-ujungnya nipu juga. Ya, menilap uang perusahaan juga. Ya, makanya memang sholat. Kalau dia sholat, ya diharapkan masih ada kebaikan. Ya, nah demikian. Karena dia masih kenal Allah, masih tahu Rabbnya, dia masih sholat. Ya, masih ada harapan kebaikan padanya. Tapi kalau sudah nggak sholat, ini susah. Ikhwan fillah ma'asyiral muslimin. Maka ya sholat ini adalah amal pertama yang akan dihisab hari kiamat nanti ketika dimulai penghisaban. Ya, perkara pertama yang dihisab dari ibadah-ibadah adalah sholat. Dari urusan agama, ya, adalah sholat. Ya, sebelum yang lainnya, nggak ditanya kamu jihad atau tidak, kamu sedekah atau tidak, kamu puasa atau tidak, ya, kamu amar ma'ruf nahi munkar atau tidak, enggak. Tapi yang ditanya pertama adalah kamu sholat atau tidak. Kalau enggak sholat jawabnya padamlah dia. Ya, nah demikian ikhwan fillah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jika orang itu bagus sholatnya maka bagus amalnya. Ya, maksudnya apa? Apakah itu jaminan mutu Ustaz? Ya enggak juga. Ya, maka tetapi
ada harapan baik dari orang yang bagus sholatnya. Nah, tapi kalau sudah buruk sholatnya, apalagi gak sholat, bagaimana kita harapkan kebaikan darinya? Demikian ikhwan fillah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka dahulu para salaf mereka menilai seseorang dari sholat. Ya, kalau bagus sholatnya, nah ini orangnya mungkin bagus. Tapi kalau sudah rusak sholatnya, ya maka ini pertanda buruk. Ketika mereka melihat ingin mengambil ilmu atau apa, mereka melihat sholatnya. Kalau sholatnya sunnah, bagus, ini mungkin bagus. Tapi kalau sholatnya bid'ah, mereka menjauhi. Ikhwani fillah, masyaallah. Dan kita lihat juga orang itu kalau hijrah dia, ya kalau dia taubat, itu nampak dari sholatnya. Ada orang yang taubat, tapi sholatnya masih bolong-bolong. Nah, ini artinya dia belum sungguh-sungguh bertaubat, belum sempurna hijrahnya. Tapi kalau berubah ininya, dia mulai rajin sholat, mondar-mandir ke masjid. Nah, ini adalah pertanda baik. Ya, nah demikian. Maka kalau kita lihat orang-orang saya taubat, untuk membuktikan taubatnya taubat sambal atau tidak, lihat sholatnya. Ya, ada nggak sholat juga, ya udahlah. Ini artinya kalaupun dia lisannya mengatakan saya taubat, ini taubat sambal. Ikhwani fillah, ini bukan taubat nasuha. Maka perhatikan ibadah sholat kita, ya. Ikhwani fillah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Karena itulah dia amal pertama yang akan dihisab. Ya ibarat babak pertama. Kalau babak pertama dia sudah gugur, bagaimana babak-babak selanjutnya? Kan gitu. Ini enggak lanjut begitu. Maka demikianlah pada hari kiamat dihisab sholatnya pertama. Babak pertama langsung dihisab sholatnya. Kalau ini enggak lolos, bagaimana amal-amal yang lain? Ikhwan fillah, ma'asyiral muslimin. Wallahu a'lam bissawab. Baik. Ya, nanti akan kita lanjutkan pada kajian mendatang hadis-hadis selanjutnya tentang keutamaan sholat, ya. Sehingga kita ketika sholat itu kita dengan sepenuh hati, sungguh-sungguh dan betul-betul kita kerjakan. Karena kita tahu keutamaannya, ya. Sehingga lebih memotivasi kita untuk all-out istilahnya di dalam mengerjakan sholat. Baik, ada yang bertanya, kita persilakan sebelum kita mengerjakan sholat isya. Ada yang ingin bertanya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penghuni neraka sakor orang yang tidak sholat. Ayat selanjutnya orang yang tidak memberi makan orang miskin. Maksudnya gimana? Iya, itu termasuk beberapa sifat-sifat yang menghuni neraka sakor. Yang pertama, lam naku minal musallin. Kalau naku nut'imul miskin, kan begitu ya. Itu sifat-sifatnya. Sifat-sifat orang yang menghuni neraka sakor. Yang pertama adalah orang-orang yang tidak sholat. Yang kedua, orang-orang yang tidak mau berbagi dari hartanya. Ya, orang yang bakhil, ya, orang yang tidak mau mengeluarkan kewajiban pada hartanya. Itu tidak mau memberikan makan orang miskin, tidak mau berbagi intinya. Ya, tidak mau berbagi. Ya. Nabi mengatakan bukanlah seorang muslim yang dia kenyang sementara tetangganya di sampingnya kelaparan. Maka ya hidup itu harus. Kalau kita nggak tahu Ustaz, tetangga kita gitu Ustaz, gimana? Itu kan artinya kita nggak bertetangga. Ya makanya seorang muslim itu kadang dilihat dia baik-baik aja, kita kan nggak tahu apanya. Ya, kalau nggak tahu namanya juga nggak tahu ya. Ya maka ya hukum nggak tahu kan lain. Ya, tapi kita bisa lihat secara fisik ya. Lahir, misalnya orang susah itu kan nampak ya, walaupun dia menyembunyikan. Nah, kalau saudara kita sedang kesusahan, ya, walaupun dia menghindar, beri bantuan. Ya, jangan nunggu dia sekarat baru kita bantu, gitu ya. Istilahnya seperti itu ya. Ya, makanya, kalaupun kita ada kelebihan dan kita lihat orang itu sepertinya tidak meminta bantuan, ya kita bagi aja. Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Dan pada harta mereka, harta manusia, ada hak orang-orang yang meminta, sa'il wal mahrum. Mahrum artinya orang yang tidak meminta. Ya, ada orang miskin yang tidak mau meminta, tapi dia miskin, maka bantu. Ya. Kalau pengemis gimana Ustaz? Pengemis sebaiknya jangan
diajari ngemis. Ya. Pengemis jangan diajari ngemis. Karena Islam melarang mengemis. Apalagi menjadikannya sebagai profesi, sehingga ada citra buruk terhadap agama Islam. Ya, kan pernah ketangkep itu orang-orang yang mengemis pakai jilbab ternyata bukan muslim. Kenapa dia pakai atribut Islam? Karena dengan busana seperti itu, penampilan seperti itu, orang mengasihaninya. Jadi pakai atribut Islam, bayangkan. Jadi ini sudah melekat seolah-olah Islam itu identik dengan mengemis. Ya, itu pernah ditangkap pakai jilbab, rupanya bukan muslim, bukan muslimah. Ya, jadi itu nggak mendidik juga kalau kita memberi pengemis. Ya, nah demikian. Nah, kewajiban negara untuk mengarahkan dan membimbing orang-orang seperti ini. Dan kadang-kadang juga ada orang yang modusnya itu kejahatan. Dia bukan orang miskin, tapi dia mengemis. Ya kan ada ya, rupanya tuan kabur dia di kampungnya. Ya, tanahnya seluas mata memandang, istilahnya seperti itu. Datang ke ibu kota yang mengemis. Maka kita juga nggak boleh ta'awun alal itsmi wal udwan. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ingin bersedekah yang jelas-jelas saja lah, yang memang miskin kan begitu. Kita tahu tetangga sekitar kita atau orang-orang yang kita tahu susah kehidupannya, ya itulah yang dibantu. Ya. Contoh sholat yang merusak itu gimana? Ya macam-macam sholat yang bid'ah, sholat yang diakhirkan fawaidul lil musallin alladzina hum fi salatihim sahun, alladzina hum an salatihim sahun. Itu orang yang lalai dari sholatnya. Ya misalnya sholat yang tidak khusyuk, sholat yang asal-asalan, artinya tidak kenal aturan sunnah. Ya, sholat dengan hati yang lalai, kan begitu ya. Nah, sholat di akhir waktu seperti orang munafikin, hingga sholatnya seperti burung gagak mematuk patuk ayam. Nah, itu orang yang buruk sholat. Ya, sholat ya dengan dengan terburu-buru hingga tidak tumak-ninah. Itulah yang disebut sebagai hadis musii'us sholat, orang yang buruk sholatnya. Yang dilihat Nabi ya, Nabi menyuruh mengulanginya sholat sampai berkali-kali. Salahnya di mana? Salahnya dia tidak tumak-ninah. Wallahu a'lam. Yang orang yang isbal ada hadis mana Rasulullah sholat tadi? Enggak ada. Cuma dia berdosa dalam sholatnya. Ya, misalnya orang yang sholat, ya, orang yang sholat misalnya dengan memakai pakaian yang haram, ya. Misalnya antum sholat pakai baju di belakangnya gambar kampanye gitu ya, capres, cawapres tertentu gitu, atau caleg tertentu, kan ada seperti itu. Nah ini orang yang mengganggu, dilarang itu sebenarnya. Dan dia sholat tapi dapat dosa. Apalagi pakai baju di belakangnya gambar berhala, mentang-mentang pulang dari Bali kan gitu. Kan ada itu gambar setan di belakang. Barong atau apalah namanya. Nah itu dipakainya ke masjid. Gambarnya di belakang pula, ya. Jelas mengganggu orang yang di belakangnya kan begitu ya. Coba yang kan orang yang bilang Allahu Akbar, dia lihat berhala begitu. Maka kalau antum buat jaket atau apalah rompi, itu jangan yang bertulis-tulis di belakangnya. Kadang-kadang itu untuk promosi kan begitu ya. Nama sekolah, nama perusahaan, nama ini, nama itu, nama travel, nama yayasan, itu mengganggu. Kalau antum pakai baju, pastikan di belakangnya tidak ada tulisan-tulisan untuk datang ke masjid. Ya, kenapa? Karena mengganggu orang yang di belakang kita. Apalagi baju yang bertulis-tulis di belakangnya, ada gaduh kan gitu. Di Jogja gitu. Enggak apa-apa tulisannya. Kadang-kadang kata-kata yang jenaka, kata-kata yang tidak ada artinya, itu kan mengganggu orang yang di belakang. Orang yang di belakang pasti baca lah. Betul nggak? Pernah nggak sholat di belakang orang yang pakai pakaian seperti itu? Sering. Gimana kira-kira? Baca juga ya. Ya bukan baca sholat ya, bukan baca-bacaan sholat, tapi baca itu aja. Ya mau nggak mau lah, ya kan? Apalagi kita sedang
menyimak bacaan imam. Allahu Akbar, imam sedang baca, di belakang tertulis tahap apa kan begitu ya. Ya kita terganggu. Nah, maka itu sholat dengan membawa dosa namanya. Kita sholat tapi membawa dosa, mengganggu orang lain. Ya, itu contoh. Nah, contoh yang lain adalah sholat tidak menghadap sutra. Ini juga berdosa. Sholatnya sah tapi dia mengganggu orang. Ya, orang-orang lalu lalang di depannya. Ya, karena dia sholat tidak memakai sutra. Nah, ini juga berdosa dia. Dia sholat tanpa menghadap sutra. Nah, itu contoh-contoh sholat tapi membawa dosa. Ini nggak ada orang yang sholat sambil merokok ya. Kalau aurat terbuka gimana, Ustaz? Ya. Kalau bajunya keangkat gitu, Ustaz. Masalah terbuka dengan dibuka beda ya. Terbuka itu tersingkap namanya. Misalnya ada angin kencang tersingkap. Enggak kalau pakai baju pendek. Nah, kalau pakai baju yang terlalu ketat, pendek dan itu bisa tersingkap, itu sama dengan membuka, bukan terbuka. Maka dipastikan pakaiannya betul-betul menutup aurat. Nah, demikian. Kadang-kadang ada yang sangat jauh antara pakaiannya dengan celananya, sehingga ketika dia rukuk bajunya terangkat, celananya melorot. Bajunya terangkat, terungkit ke atas, celananya melorot ke bawah. Apa pemandangan yang terlihat? Belahan bokongnya sangat gak enak dilihat, terutama pada waktu ruku dan sujud. Ya, pada waktu ruku dan sujud ada itu. Ya, mungkin kaos yang dipakainya terlalu pendek, celananya terlalu ketat, sehingga waktu ruku dan sujud nampaklah belahan itu. Dan ini pemandangan yang gak enak sebenarnya. Tapi itu kita lihat. Ya, nah ini bukan terbuka namanya, ini adalah dibuka. Allahu a'lam bishawab. Tapi itu sah nggak sholatnya? Ya kalau itu nampak auratnya itu sebenarnya nggak sah ya. Kalau ya dipastikan dengan itu tersingkap auratnya, maka itu bisa dikategorikan tidak sah. Iya. Kalau bagi kita yang lihat gimana tuh Ustaz? Apa nama tuh aurat yang kita lihat Ustaz? Ya, dia buka aurat kita lihat nih Ustaz. Terlihat sama kita. Bagaimana dengan salah kita? Ya kalau terlihat ya dimaafkan lah. Tapi jangan dilihat terus itu bahaya. Iya. Kalau terlihat lah ya udah. Makanya bolehkah sholat merem? Boleh dalam kondisi tertentu. Itu dijelaskan oleh Masyhur Hasan Salman di dalam kitabnya Akhtaul Musalli. Pada dasarnya kita nggak boleh sholat sambil menutup mata, nggak boleh. Merem mencem nggak boleh. Tapi ada kondisi-kondisi tertentu yang mana memejamkan mata itu lebih selamat daripada membukanya. Contohnya itu tadi. Atau kita sholat di alas yang terlalu mengganggu kita. Ya, misalnya kita berada di atas permadani yang bercorak-corak, ada gambar setannya lagi kan begitu ya. Ada sebagian itu kita lihat permadani ataupun sajadah, entah itu buatan mana atau mungkin buatan Cina ya. Kalau diperhatikan betul-betul kita sholat gitu, Allahu Akbar, ini kayak gambar burung, kayak gambar setan gitu. Iya betul, saya pernah itu dapati sajadah. Sampai sholat saya penasaran ini buatan mana. Di balik ada ini. Buatan Cina, made in China. Orang Cina buat sajadah itu, sajadah buat sholat orang Islam, yang buat bukan Muslim, kafir. Bayangkan. Ikhwan fillah ma'asyiral muslimin. Non Muslim kafir sama ya? Apa beda? Non Muslim apa kafir? Apa beda itu? Kafir. Ya kafir lah. Ya kafir kan? Non Muslim ya kafir, kafir ya non Muslim. Melarang kafir dan membolehkan non Muslim itu kontradiktif.
para jemaah. Karena orang di luar agama kita juga menyebut kita kafir. Iya kan? Kenapa kita sibuk, agar kita muslim ini sibuk membicarakan kita menyebut orang lain kafir atau non muslim? Ya, nggak ada istilahnya orang Nasrani non Kristiani, nggak ada, dia kafir. Nah, mereka menyebut kita domba yang sesat kan gitu ya. Dan mereka nggak mempermasalahkan itu, dan kita juga nggak mempermasalahkannya, kan begitu ya. Kita nggak menganggap itu penghinaan terhadap kita, dan itu ada di kitab suci mereka. Kenapa kita harus ribut? Dan mereka juga nggak meributkan ketika mereka menyebut kita domba-domba yang sesat. Kita kambing yang sesat. Antum dibilang kambing, sesat lagi kan gitu ya. Itu kan buruk kan, tapi itu kan konteks agama mereka. Lakum dinukum waliyadin. Mereka menyebut kita domba yang sesat, ya itu agama mereka, nggak jadi masalah bagi mereka kan begitu ya. Nah dalam istilah kita kafir. Orang berkata kafir itu buruk, itu kafir itu bahasa Arab, artinya tertutup. Tertutup dari hidayah, maka disebut kafir. Tapi dikonotasikan itu sesuatu yang negatif. Ini nggak ada sebutan binatangnya di situ. Ya lebih buruk lagi orang Nasrani menyebut kita domba yang sesat. Itu binatang, kan kita domba kan binatang. Kafir itu ya kan, itu status. Itu kan awal Quran itu. Muttaqin, mukmin, ya kan? Kedua apa? Kafir, kafirin. Yang ketiga apa? Munafik. Ya. Ya, saya takut nih lama-lama semua status-status yang disebutkan di dalam Islam ini dibatalkan semua. Nggak boleh ada istilah zalim, fasik, mubtadi, bid'ah. Mulai dari kafir, nanti lama-lama semuanya akhirnya semua orang baik, semua orang masuk surga, kan itu. Oh jangan, surga itu banyak, ada surga untuk kaum ini. Akhirnya ini akan digiring kepada apa? Semua agama itu sama. Nah itu dia bahayanya. Dan ada indikasi ke arah itu. Ujung-ujungnya apa? Semua agama sama, semuanya mau masuk surga. Semuanya punya surga, semuanya punya Tuhan, masing-masing Tuhan punya surganya kan gitu. Nah, ini kan kacau ini. Nah ini pendangkalan akidah secara sistematis berbahaya. Ya sekarang aja masalah muslim non muslim atau non muslim atau kafir. Besok-besoknya nanti akan dibicarakan yang lain. Akal manusia itu kan liar. Kalau diikuti semua perkara akan dicampurinya. Ya maka ya kita sayangkan juga ya. Nah, seperti itu muncul dari orang-orang yang mengaku muslim begitu. Wallahu a'lam bishawab. Nah demikian yang fillah ma'asyiral muslimin. Ada lagi? Ya. Ini bisa nasihatnya sekarang masalah perkara ihsan ini. Apa? Perkara ihsan. Terutama di dalam sholat Ustaz. Kadang kalau dalam perasaan sholat berjalan pikiran udah serang kemana-mana gitu. Ya, itu karena kita nggak paham apa yang kita baca dalam sholat itu sebenarnya. Kalau kita ngomong satu yang nggak kita pahami, pasti ngelantur lah. Antum saya kasih teks bahasa Jawa, antum nggak ngerti bahasa Jawa, antum orang apa? Padang-padang. Nah kebetulan nih. Antum saya kasih teks bahasa Jawa, saya suruh baca. Membacalah, hafal ini orang-orang itu pasti itu mengelantur. Kenapa? Antum nggak ngerti apa yang dibaca. Tapi kalau saya kasih teks bahasa Padang kan begitu ya, wah, nyangkut sedikit kan begitu ya. Karena kita paham apa yang kita baca. Kalau nggak paham pasti ngelantur. Maka untuk menghindari ngelantur dalam sholat, pahamilah apa yang dibaca. Belajar. Bukan terjemahannya. Oh baca ini, oh artinya ini. Itu akan sedikit membantu lah, ya. Kecuali memang kita orangnya ngelantur gitu, suka ngelantur gitu. Artinya kurang fokus. Nah kalau kita sholat, fokuslah sholat, ya. Nggak lama kok, cuma 4 menit kan gitu, 5 menit paling lama.
fokus, belajar fokus 5 menit. Ya, kalau antum naik sepeda motor sampai 2 jam bisa fokus. Iya kan? Naik mobil berapa jam coba? Berapa naik mobil? Batas maksimal orang naik mobil lah bisa fokus berapa jam? Berapa jam? Berapa jam? Ada tuh di mobil Pajero ada. Iya, iya, yang pakai Pajero tahu itu. Iya. Tahu ya? Iya, ada di mobil Pajero. Ada berapa jam? Ada di mobil Pajero itu ada alarm. Itu bisa berbunyi, bisa di-set berbunyi kalau waktu tertentu. Maksimal itu berapa jam? Nggak pernah tahu ya? Nggak pernah dikutak-atik Pajero itu. 4 jam. Nah itu kalau di-set, di-off-kan dia fitur itu 4 jam alarmnya berbunyi. Karena menurut penelitian sedunia ini ya, batas mengemudi itu 4 jam maksimal. 4 jam dia harus berhenti. 4 jam harus berhenti. Istirahat. Ada di Honda? Nggak ada ya? Ketinggalan. Apalagi yang lainnya. Satu lagi Ustaz. Ntar lu ini bicara fokus. Pajero dulu. Fokus. Ini bukan 4 jam, cuma 4 menit. Saya nggak bisa. Ya, artinya terlalu singkat ini untuk kita nggak bisa fokus, terlalu keterlaluan begitu. Cuma 4 menit. Ya. Tapi kadang muncul sendiri Ustaz. Itu gangguan setan. Antum beristiazah. Minta perlindungan kepada Allah dari gangguan setan. Itu. Ya. Baca ini ya Ustaz. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad abdullah wa rasuluh. Apa itu anunya Ustaz? Ini kan baca doa setelah wudu tadi Ustaz. Abdullah wa rasuluh ya Ustaz ya. Iya. Abduhu wa rasuluh. Abduhu wa rasuluh. Ya, mana tuh Ustaz? Ya, begitu lafalnya. Yang mana Ustaz? Wa anna Muhammadan Abdullah wa rasuluh. Ya, ada beberapa riwayat Abduhu wa rasuluh juga ada saya lihat riwayatnya sama saja. Sama. Enggak ada perbedaannya, cuma riwayat-riwayatnya yang banyak ya, yang berbeda-beda. Wallahu a'lam. Mungkin di dalam buku doa yang lainnya ya Abduhu wa rasuluh. Abduhu wa rasuluh. Ada Abdullah wa rasuluh. Baik. Wallahu a'lam. Ya. Tanya untuk sholat yang tertidur Ustaz, itu membatalkan Ustaz? Sholat yang tertidur gimana maksudnya? Misal imamnya bacaan terlalu panjang misal waktu Dia sholat tertidur. ya misal gitu Ustaz. Tidur sambil berdiri gitu. Iya, ketika Betul-betul tidur ini. enggak terlelap sih, terlelap. Hah? Terlelap itu Terlelap tiba-tiba gimana? bangun. Nah itu belum tidur itu. Itu belum Itu cuma hilang sesaat. Melayang Ustaz itu, melayang. Itu kalau Melayang di Itu awal-awal. namanya ngantuk berat ya. Melayang dia. Terlepas sesaat. Kalau antum bawa mobil itu belum tabrakan, masih bisa ngerim. Tapi kalau tidur nabrak itu. Kecuali antum naik Pajero bisa berhenti sendiri. Promosi bukan betul. Di Pajero itu ada FCM namanya. Dia kalau kita tertidur dia bisa berhenti sendiri. Tapi nggak tahu Pajero ini ada ada di varian tertinggi itu ada. Ya, tapi kalau antum belum tidur, antum masih bisa ngerim. Itu sama antum sholat, ya keliup-keliup gitu ya. Keliup-keliup gitu. kalau tertidur betul Ustaz. Jadi Nah kalau tertidur betul itu batal wudu. batal wudu, batal sholat. Ya batal sholat juga lah, batal wudu, batal sholat lah. Ya. Nah, kalau antum batal wudu, batal sholat. Jadi beda antara ngantuk berat dengan tertidur. Ya, saya contohkan tadi nyetir ya. Kalau antum tertidur nyetir ya nabrak itu pasti hilang sudah kan nggak tahu. Tapi kalau masih ngantuk, pernah nggak nyetir ngantuk berat? Nabrak nggak? Nabrak sedikit lah ya. Tapi masih nggak ngerem kan gitu ya, tersadar gitu. Itulah antum nggak naik Pajero. Iya. Ya jadi begitu, bedakan antara ngantuk berat dengan tidur. Ya, ada orang yang tidur dalam sholat, imam sudah salam dia masih ini tidur lah berarti. Dia nggak sadar lagi. Terus sekitarnya kan udah hilang. Ya,
Ada orang yang tertidur waktu sujud, gak bangkit-bangkit. Dikira lama kali doanya, rupanya tidur. Itu tidur namanya. Dia gak sadar sekitar dia sudah bangkit, ya kan? Tapi kalau ngantuk-ngantuk berat, oh bangkit antum kan? Ya kan? Naik antum. Ya, wallahu a'lam. Baik, itu saja. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.